Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listia. Saya dari kelas RAP 2 PB 23B. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari MK mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen M. Taufik Harsana MAP. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, menurut Britten 1999, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pertanyaannya, jelaskan makna konsep tersebut di atas. Jawaban saya, artinya etika memberikan pedoman bagi individu atau kelompok dalam menentukan mana yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta pantas atau tidak dalam berbagai situasi. Konsep ini menekan bahwa etika bukan hanya tentang aturan, tetapi juga nilai-nilai moral yang diyakini dan ditetapkan oleh individu atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertanyaan yang kedua, sebagai calon leader, adakah kelemahan atau kelebihan atas konsep tersebut? Jawaban saya, pengambilan keputusan, membangun kepercayaan dan reputasi, penguatan budaya organisasi, dan mengurangi konflik. Adapun kelemahannya, interpretasi yang beragam, ketidakpastian dalam situasi baru, potensi benturan dengan kepentingan pribadi atau eksternal, dan kaku dalam penerapan. Baik, pertanyaan yang ketiga, lalu apa hakikat etika administrasi itu? Jawaban saya, hakikat etika administrasi negara adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang menjadi pedoman perilaku bagi para pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan. Baik, di sini pertanyaan selanjutnya, menurut saudara apa yang menyebabkan adanya ketidakpenyimpangan, misalnya penyalahgunaan wewenang dari pejabat atau aparat birokrasi dalam menggunakan otoritas kekuasaan dikaitkan dengan diskresi? Jelaskan, apakah tindakan diskresi sesuatu yang dapat dibenarkan? Berikan pendapat saudara dengan alasan dan contoh. Baik, di sini saya menjawab, penyimpangan kekuasaan seperti wewenang yang diotoritasi oleh pejabat atau kewenangan aparat biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Mendasar diantaranya kepentingan pribadi atau kelompok, lemahnya pengawasan dan regulasi, budaya koruptif, dan toleransi terhadap penyimpangan. Tindakan diskresi secara hukum dan etika, tindakan penyimpangan atau perlindungan terhadap arahan tidak dapat dibenarkan. Contohnya, misalnya seseorang arahan menggunakan informasi internal perusahaan untuk mengambil keuntungan pribadi dari pembelian atau penjualan saham. Tindakan ini ilegal dan tidak etis karena secara langsung menyalahgunakan kebohongan untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan pihak-pihak lain. Pertanyaan selanjutnya, kasus yang menimpa pejabat publik bukan hanya menyangkut kasus dugaan korupsi atau suap dalam proses pilkada, tetapi juga sudah termasuk dalam ranah etika pejabat publik. Misalnya pejabat publik mengkonsumsi narkoba atau narkotika, atau telah ditemukan bahan narkotika yang telah mencemarkan nama baik lembaga tersebut di mata publik. Pertanyaannya, coba saudara jelaskan mengapa seseorang pejabat publik yang posisinya sudah kuat dan dapat dipercaya bisa tergelincir dalam kasus suap terlihat dalam preseptik psikososial, ekonomi, dan kekuasaan politik. Jawaban saya, psikososial, rasa tidak puas meskipun memiliki posisi yang kuat. Beberapa pejabat tetap merasa tidak puas atau ingin lebih. Pengaruh lingkungan dan tekanan sosial lingkungan yang korup bisa menciptakan tekanan sosial dan mempengaruhi pejabat. Sedangkan segi ekonomi, gaya hidup yang mewah dan ekspektasi keuangan, ketidakberadaan di posisi tinggi gaya hidup seringkali meningkatkan dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Investasi politik mahal, biaya untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik cenderung tinggi.
Sedangkan kekuasaan politik, euforia kekuasaan cenderung menyebabkan beberapa orang merasa kebal hukum atau tidak tersentuh oleh hukum. Perlindungan jaringan politik: jika seseorang pejabat berada dalam jaringan politik yang kuat, mereka mungkin merasa terlindungi dan sulit dijerat hukum. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana analisa Anda dalam memandang fenomena politik dinasti di Indonesia dan implikasinya pada kesejahteraan masyarakat? Jawabannya, fenomena politik dinasti di Indonesia adalah salah satu topik yang menimbulkan pedoman kontra. Pada intinya, politik dinasti merujuk pada praktik di mana anggota keluarga atau pejabat dekat dari seseorang pejabat publik ikut masuk ke dalam dunia politik dan bahkan menduduki posisi-posisi strategis, seringkali melalui jalur yang mudah berkat koneksi keluarga. Sedangkan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat: menurun kualitas pelayanan publik, ketimpangan ekonomi, perhambatan pembangunan berkelanjutan, dan menurunnya kepercayaan publik. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.